Saya Maulana Syamsuddin Rijalullah Muhammad Al-Baqir. Kisah Syekh Subakir saat berada di Pulau Jawa, ternyata banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan yang mendekati kebenarannya, menurut Mimin, adalah seperti diceritakan oleh kitab kuno yang ada di Nganjuk, Jawa Timur. Seperti apakah kenyataan yang akan terungkap oleh kitab ini? Kita simak dalam tayangan video berikut. Apa tujuan kisah anak sini? Dapat perintah langsung dari Sultan Muhammad Al-Fatih untuk dakwah di bumi Nusantara, untuk datang ke tanah Jawa. Ekspedisi Syekh Subakir ke tanah Jawa, ternyata simpang siur beritanya, tidak ada satupun sumber yang akurat mengenai hal tersebut. Ada yang berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, ada yang mengaku dari kitab kuno tapi bertahun muda, dan sebagainya. Dan bahkan disebutkan, Semar mengalahkan Syekh Subakir saat berada di Pulau Jawa. Berdasarkan kitab kuno yang berusia ratusan tahun, yang ditemukan di daerah Nganjuk, menceritakan dengan gamblang, apa yang sedang terjadi saat itu. Dengan memakai bahasa Jawa kuno, Mimin memperkirakan penerjemahnya agak kesulitan. Akan tetapi, intinya, dari kitab itu disebutkan bahwa pertemuan antara Syekh Subakir dengan Semar atau Sabdo Palon, benar adanya. Berikut ringkasan dari kitab kuno tersebut. Selepas perahu mendarat di pantai di wilayah Jawa Tengah, tidak disebutkan pasti daerahnya di mana, rombongan pun turun, termasuk Syekh Subakir. Tetapi sebelum turun, Syekh Subakir terlebih dulu membuat pagar goib bagi orang-orang yang berada di perahu. Setelah itu, beliau pun turun ke daratan dan membuat pagar goib lagi. Kejadian tak terduga pun terjadi. Jeritan keras kepanasan terdengar oleh semua orang yang berada di perahu. Tan kawawi panas entah jeritan apa itu, tidak disebutkan. Dan orang-orang yang berada di perahu pun segera dikode oleh Syekh agar segera turun, karena perahu akan segera kembali ke Rum. Dan Syekh sendiri, mencari tempat untuk berdiam diri, dan memohon petunjuk kepada Allah, apa yang harus dilakukan untuk Pulau Jawa ini. Singkat cerita, setelah mendapat isyarat dari langit, beliau pun segera memberitahukan kepada rombongan bahwa beliau akan pergi ke suatu tempat. Singkat cerita, Syekh ternyata menuju ke sebuah gunung, Gunung Tidar namanya. Berdasarkan isyarat dari langit pula, Syekh Subakir harus memberi pagar goib di sana juga, entah ada apa di sana. Dari bawah ke puncak Gunung Tidar seperti sejengkal tanah saja bagi sang Syekh, waliullah. Setelah berada di puncak Gunung Tidar, beliau pun menggelar sholat asyar, sambil bersila di atas pelepah daun, entah daun dari pohon apa, sambil menunggu senja turun untuk melaksanakan sholat maghrib. Dari maghrib ke isyak, beliau terlihat masih duduk sampai malam menyelimuti puncak Tidar bersama embunnya. Sinar menyala terang seperti pelita di tengah malam, dari bawah terlihat jelas saat sang Syekh berzikir. Cahaya putih menyelimuti sang Syekh saat berzikir, sampai malam hampir berlalu, dan fajar pun terlihat di ufuk timur, merah merona menerpa bayangan tubuh sang Syekh saat menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba sang fajar yang baru menyingsing, hilang tertelan awan hitam. Gemuruh Gunung Tidar seperti suara harimau Jawa saat marah. Angin kencang tiba-tiba datang, menghembus jubah sang Syekh. Mendung itu pun berubah menjadi hujan, yang makin lama makin lebat, diselingi petir yang menyambar-nyambar. Suasana pagi yang seharusnya cerah dan penuh kicauan burung, sekarang hilang, berganti mencekam, demikian ditulis dalam kitab itu. Pulau Jawa terjadi goro-goro, awan hitam pekat menyelimuti Pulau Jawa, badai memporak-porandakan semua yang ada, petir menyambar-nyambar. Kejadian ini berlangsung selama 3 hari. Setelah itu, suasana Pulau Jawa pun kembali terang. Tidak disebutkan kondisi rombongan dan kondisi Syekh Subakir saat terjadi goro-goro tersebut, demikian tertulis dalam kitab kuno itu. Setelah suasana alam Pulau Jawa kembali tenang, muncullah sang Togok, jin tua penghuni Pulau Jawa, yang sedang mencari adiknya, Semar.
Dan ternyata Semar pun berada tidak jauh dari sang kakak. "Kenapa ya Pulau Jawa kok jadi begini?" tanya Togok kepada Semar. Semar pun menjawab, "Ada pendeta dari Rum yang membuat kekacauan seperti ini," terang Semar kepada Togok. "Aku akan ke sana meminta penjelasannya. Mengapa kau berani berbuat seperti ini di Pulau Jawa?" kata Semar agak marah sambil berjalan menuju sang syekh yang lagi berzikir di atas puncak Tidar. Sang Togok sempat mencegah adiknya agar tidak ke sana, tetapi Semar tetap berlalu dan tidak mengindahkan peringatan sang kakak. Setelah berhadapan dengan Syekh Subakir, Semar pun menyebutkan siapa dirinya, yang ternyata Semar adalah anak turun dari Ibu Hawa, Anglunturaken Roso, yaitu benih dari sang Ibu Hawa dicuri oleh Azazil lalu dibuahi oleh Azazil, sehingga lahirlah Semar dan Togok. Di hadapan sang Syekh Waliullah, Semar terlihat kaku tak berkutik dan hanya mendengar penjelasan dari sang Syekh perihal takdir Pulau Jawa. Kekuatan Semar hilang musnah, seperti jin Ifrit saat berhadapan dengan Nabiullah Sulaiman. Dan jongko Syekh Subakir pun didengarkan oleh Semar dari awal sampai akhir, tentang perjalanan Pulau Jawa ini. Demikianlah yang sebenarnya terjadi saat Semar berhadapan dengan Syekh Subakir sang Waliullah, seperti jin Ifrit bertemu Nabiullah Sulaiman. Tidak ada pertempuran apapun, seperti cerita yang telah beredar di masyarakat dan media massa. Semar tunduk takluk di hadapan sang Syekh. Wassalam.